Halo, selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya misi khusus nih. Kita mau ngupas tuntas soal kesehatan mental. Jujur aja, ini topik yang penting banget, tapi seringkali bikin bingung. Banget. Banyak yang masih abu-abu ya. Betul, kayak kapan sih kita harus sadar kalau ini tuh bukan lagi sedih biasa dan perlu cari bantuan. Terus bedanya psikolog sama psikiater itu apa sih? Dan yang paling penting, kalau udah siap, harus mulai dari mana? Pertanyaan-pertanyaan kunci semua itu. Nah, tenang, kita bakal bedah semua ini berdasarkan data Kemenkes dan sumber kredibel lainnya. Tapi dengan gaya obrolan yang santai dan tanpa ngejudge. Pernah nggak sih kamu ada di titik mikir, kayaknya aku butuh bantuan deh, tapi abis itu langsung mentok, bingung harus ngapain? Pasti, banyak yang ngerasain itu. Dan sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang perlu kita tanamkan di kepala. Mencari bantuan profesional itu bukan tanda kelemahan. Bukan sama sekali. Justru itu tanda kekuatan dan tanggung jawab ke diri sendiri. Nah, buat ngasih konteks, ada data yang cukup mencengangkan nih dari Kemenkes RI. Prevalensi atau angka kejadian gangguan mental emosional pada usia 15 tahun ke atas itu mencapai 9,8%. Tunggu. 9,8%. Itu artinya hampir 1 dari 10 orang di sekitar kita pernah ngalamin. Banyak banget ya? Sangat banyak. Tapi, ini bagian yang lebih mengkhawatirkan. Dari angka sebesar itu, yang benar-benar mencari bantuan profesional cuma 8%-nya aja. Hah, sedikit banget. Ya, jadi ada jurang yang sangat besar antara yang butuh sama yang akhirnya bertindak. Makanya, tujuan kita hari ini adalah menjembatani jurang itu. Memberi panduan yang jelas dan praktis supaya kamu bisa ngenalin tanda-tandanya, paham harus ke siapa, dan tahu gimana cara akses layanannya di Indonesia. Oke, ayo kita bongkar ini. Pertanyaan paling dasar yang kayaknya semua orang punya. Gimana cara bedainnya? Antara, ini cuma sedih biasa karena lagi banyak masalah, dengan, wah ini kayaknya udah lampu kuning nih. Mm-mm. Katanya kan patokannya itu durasi. Kalau gejalanya udah berlangsung lebih dari 2 minggu secara konsisten, itu indikator utama. Kenapa harus 2 minggu sih? Kok spesifik banget? Pertanyaan bagus banget. Angka 2 minggu itu bukan angka acak atau asal tebak. Itu adalah kriteria diagnostik formal yang diakui secara global, kayak di panduan DSM-5, dan juga diadopsi sama Kemenkes kita. Oh, jadi ada standarnya ya? Betul. Durasi ini krusial buat bedain antara respons emosional yang wajar, misalnya sedih karena gagal ujian, dengan sebuah pola gejala yang udah menetap, persisten, dan mengindikasikan adanya gangguan. Jadi ini soal persistensi ya. Bedanya antara cuaca mendung sesaat sama musim hujan yang nggak kelar-kelar. Kalau udah masuk musim hujan selama 2 minggu, saatnya kita waspada. Oke, kalau gitu tanda-tanda spesifiknya apa aja? Tepat, analogi yang pas banget. Mari kita rinci tanda-tandanya berdasarkan tingkat urgensi biar lebih gampang dipahami. Kita mulai dari tingkat urgensi tinggi. Ini yang paling jelas. Pertama, perubahan mood yang ekstrim. Ekstrim tuh segimana? Bukan cuma sedih, tapi sedih yang berlebihan sampai nggak bisa bangun dari kasur. Atau sebaliknya, marah yang meledak-ledak tanpa pemicu yang sepadan. Kedua, isolasi sosial. Sengaja menarik diri dari teman-teman dan keluarga yang biasanya dekat. Jadi bukan cuma soal perasaan, tapi udah kelihatan dari perilaku yang merusak ya, menarik diri, terus apalagi? Dan yang ketiga, ini sangat berbahaya, adalah mekanisme coping yang malah adaptif. Artinya, cara ngatasin stres yang justru ngerusak. Misalnya, lari ke alkohol, penyalahgunaan zat, atau perilaku berisiko lainnya. Oke, itu level yang paling kentara, tapi kayaknya banyak orang yang justru kejebak di area abu-abu, yang mungkin levelnya di bawah itu tapi tetap ganggu banget. Gimana tuh? Nah, pertanyaanmu itu pas banget mengarah ke tingkat urgensi sedang. Ini seringkali lebih susah dideteksi. Cirinya ada dua. Pertama, penurunan fungsi. Penurunan fungsi maksudnya? Contohnya, tiba-tiba jadi sulit banget konsentrasi di sekolah atau kerja, nilai anjlok, performa menurun. Atau kehilangan minat sama hobi yang dulu disukain banget. Main game jadi nggak seru lagi, nonton film nggak fokus. Oh, Kedua adalah gangguan fisiologis atau fisik. Pola tidur berantakan, entah insomnia atau malah tidur terus-terusan. Nafsu makan juga berubah drastis, yang bisa bikin berat badan naik atau turun lebih dari 5% dalam sebulan. wah ini yang sering kita sebut burnout atau lagi nggak mood kali ya.
Padahal kalau gejalanya komplit dan udah 2 minggu, ini sebenarnya udah masuk kategori sedang. Oke, ada level lain yang lebih gawat. Ada, dan ini yang paling penting buat kita semua tahu. Tingkat kritis. Ini terjadi saat muncul pikiran untuk melukai diri sendiri atau bahkan orang lain. Wah, Ini bukan lagi lampu kuning atau merah, tapi sirine darurat yang meraung-raung. Kalau kamu atau orang yang kamu kenal ada di tahap ini, penanganannya harus segera. Langsung ke IGD rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit jiwa. Nggak ada tawar-menawar. oke, dicatat. Ini non-negotiable. Jadi kita udah tahu gejalanya. Tapi kan gejala ini nggak muncul gitu aja. Pasti ada pemicunya. Aku baca di materi, pemicunya itu nggak cuma hal-hal negatif kayak putus cinta. Justru yang menarik, hal positif kayak baru nikah atau pindah rumah juga bisa jadi pemicu. Kok bisa? Kamu menyoroti poin yang sangat penting dan sering terlewatkan. Peristiwa hidup ini kita sebut stresor atau pemicu. Nah, kenapa yang positif juga termasuk? Karena setiap perubahan besar, baik positif maupun negatif, menuntut tubuh dan pikiran kita buat adaptasi total. Oh, Stres itu pada dasarnya adalah respons tubuh terhadap tuntutan perubahan. Jadi menikah itu bahagia, tapi juga stres karena ada peran baru, tanggung jawab baru. Pindah rumah juga sama. masuk akal. Jadi intinya bukan soal baik atau buruknya kejadian, tapi soal besarnya adaptasi yang dibutuhin. Dan di momen-momen inilah kita jadi lebih rentan. Oke, ini jelas banget. Betul? Penting buat dicatat ya. Ngalamin pemicu ini bukan berarti otomatis kamu bakal kena gangguan mental. Tapi ini adalah momen di mana evaluasi profesional sangat dianjurkan sebagai langkah pencegahan. Oke, jadi kita udah tahu tanda-tandanya dan pemicunya. Sekarang kebingungan berikutnya nih. Ada dokter umum, psikolog, psikiater, konselor. Rasanya semua mirip. Jujur, bedanya apa sih? Dan kalau mau mulai, harus ke siapa dulu? Ini kebingungan yang sangat wajar. Mari kita urutkan berdasarkan sistem layanan berjenjang di Indonesia, biar gampang. Anggap aja ini peta bantuan. Tingkat pertama itu dokter umum atau GP. Oke, Mereka itu pintu gerbangnya, terutama di puskesmas atau klinik. Kewenangan mereka itu screening awal. Mereka akan mastiin gejala ini bukan karena masalah fisik lain. Misalnya, gejala depresi itu mirip banget loh sama gangguan tiroid. oh, jadi mereka kayak detektif awal ya, nyingkirin kemungkinan lain dulu? Tepat. Mereka juga bisa kasih diagnosis awal untuk gangguan ringan moderat, bahkan bisa meresepkan obat psikotropika dasar. Dan yang terpenting, mereka bisa kasih rujukan ke spesialis yang tepat. Jadi, kalau bingung mau kemana, dokter umum adalah langkah awal yang paling aman. Oke, dokter umum itu pintu gerbangnya. Nah, setelah dapat rujukan, biasanya ke psikolog kan? Apa yang mereka lakuin? Biasanya gitu. Tingkat kedua adalah psikolog. Fokus utama mereka itu intervensi non-medis. Jadi alat utama mereka itu terapi bicara, konseling, psikoterapi. Mereka bantu kamu ngebongkar pola pikir, emosi, dan perilaku. Mhm. Tapi ada satu batasan penting. Psikolog itu bukan dokter medis, jadi mereka tidak bisa meresepkan obat. Aha, jadi alat mereka itu ngobrol dan terapi, bukan resep. Terus kalau ternyata butuh obat gimana? Nah, disinilah peran tingkat ketiga, psikiater. Mereka ini dokter spesialis kedokteran jiwa. Kata kuncinya, dokter medis. Karena mereka dokter, kewenangan unik mereka adalah mendiagnosis gangguan yang lebih kompleks, kayak skizofrenia atau bipolar. Dan yang paling utama, mereka bisa meresepkan semua jenis obat. Oke, jadi jelas banget bedanya. Psikolog fokus ke terapi pikiran, psikiater fokus ke sisi medis dan biologis otak, termasuk obat-obatan. Lalu ada juga konselor kan? Benar. Di tingkat keempat ada konselor dan layanan dukungan. Konselor biasanya fokus ke masalah yang lebih spesifik, kayak konselor pernikahan, karir, atau kecanduan. Plus ada juga layanan darurat kayak hotline krisis. Oke. Coba aku simpulin pakai analogi ya, benerin kalau salah. Jadi kalau kesehatan mental kita itu sebuah bangunan, dokter umum itu satpal kompleks yang ngecek awal. Psikolog itu arsiteknya, dia bantu benerin fondasi pikiran lewat obrolan. Dan psikiater itu insinyur sipilnya, yang bisa intervensi langsung ke struktur kimiawi otak pakai alat berat alias obat-obatan. Gitu kali ya? Analogi yang brilian. Gampang banget dimengerti dan tepat sekali. Masing-masing punya peran dan peralatan yang beda, tapi tujuannya sama. Sip, ngomongin ini semua di sini rasanya gampang dan jelas ya. Tapi prakteknya di lapangan, aduh susah. Masih banyak banget yang takut dijudge lemah, kurang iman, atau bahkan dicap gila.
Kenapa sih stigma ini kayaknya nempel kuat banget di budaya kita? Stigma itu musuh terbesar kita, dan akarnya memang dalam. Sebuah penelitian dari UMSIDA nunjukin hubungan yang jelas. Makin tinggi literasi mental seseorang, makin rendah stigmanya. Masuk akal. Nah, penyebabnya di Indonesia itu macam-macam. Pertama, kurangnya edukasi. Sekitar 60% masyarakat kita masih nganggap gangguan mental itu kelemahan karakter, bukan kondisi medis. Kedua, pengaruh budaya, termasuk narasi yang salah kaprah bahwa ini terjadi karena kurang ibadah. Nah, itu dia. Narasi kurang ibadah itu sering banget jadi tembok penghalang pertama. Padahal ini kan masalah kesehatan, sama kayak diabetes. Tepat. Dan yang ketiga, peran media yang dulu sering gambarin ODGJ secara negatif. Untungnya, Kemenkes dan banyak komunitas nggak tinggal diam. Ada dua jurus utama buat melawannya. Strategi pertama, itu kampanye edukasi. Contohnya? Kayak kampanye #SayNoToStigma di medsos, atau testimoni dari public figure. Ini datanya menarik. Testimoni mereka terbukti naikin niat orang buat cari bantuan sebesar 35%. Wow, 35%. Gede juga ya pengaruhnya. Berarti ngelihat ada orang yang kita kenal berani ngomong, itu benar-benar bisa ngubah perspektif ya? Sangat. Terus, ada juga strategi kedua, intervensi berbasis kontak. Ini lebih personal. Ternyata, interaksi langsung sama ODGJ yang udah pulih dan stabil bisa ngubah sikap negatif masyarakat sampai 47%. Mind-blowing ya. Jadi bukan cuma teori, tapi ngelihat bukti nyata di depan mata bahwa pemulihan itu mungkin, itu yang benar-benar bisa ngubah hati orang. Benar. Ini memanusiakan kembali isu yang selama ini nggak kelihatan. Ngomong-ngomong soal itu, bahasa juga penting banget kan? Sering banget kita dengar orang mungkin niatnya baik, tapi malah bilang, kamu harus lebih kuat, atau itu cuma fase doang, rasanya itu malah bikin kita makin terpojok. Tepat sekali, bahasa itu ngebentuk realitas. Kita harus hindari frasa kayak, kamu harus lebih kuat, karena itu sama aja bilang ke penderita asma, harusnya kamu bisa napas lebih kuat. Itu menginvalidasi kondisi medisnya. Terus baiknya gimana? Sebaliknya, kita bisa gunakan kalimat yang lebih berempati. Misalnya, merasa sedih berkepanjangan itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda otak kamu butuh istirahat. Atau pakai analogi medis tadi, seperti diabetes butuh insulin, depresi kadang butuh neurotransmitter yang stabil. Wah, itu ngena banget. Cara penyampaiannya benar-benar ngubah percakapan. Dari soal karakter, jadi soal kesehatan. Apalagi kalau ada bukti nyatanya kan? Betul, dan buktinya ada. Contohnya dari RSJ Marzueki Mahdi di Bogor. Mereka fokus pada pemulihan. Hasilnya, 78% pasien skizofrenia di sana bisa kembali bekerja dalam 2 tahun. Angka kambuh turun 45%. Ini bukti bahwa pemulihan itu sangat-sangat mungkin. Oke, anggaplah pendengar kita udah yakin nih mau cari bantuan. Stigma coba disingkirin dulu. Langkah praktisnya gimana? Di mana aja fasilitasnya? Dan pertanyaan sejuta umat, soal biaya, gimana? Mahal nggak sih? Pertanyaan yang sangat praktis dan penting. Kemenkes udah punya alur rujukan yang jelas. Dari masyarakat, idealnya ke puskesmas dulu. Nanti kalau perlu, dirujuk ke RS umum yang punya poli jiwa, atau terakhir ke rumah sakit jiwa. Tapi kan sering ada anggapan kalau fasilitasnya terbatas dan antrinya panjang. Gimana kenyataannya? Itu adalah tantangan yang nyata. Kita harus realistis. Saat ini baru sekitar 50% puskesmas kita yang siap melayani kesehatan jiwa, dan rasio psikiater kita juga masih jauh dari standar WHO. Jadi, ya antrian bisa panjang. Oke, tantangan kapasitas itu nyata. Sekarang soal biayanya. Ini yang sering bikin orang mundur teratur. Ini kabar baiknya, dan tolong sebarin info ini. Layanan kesehatan mental sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Serius? Semuanya? Iya, konsultasi dengan psikolog atau psikiater di vaskes tingkat pertama, kayak puskesmas atau klinik rekanan BPJS, itu gratis. Bahkan untuk kasus darurat yang butuh rawat inap di RSJ, biayanya juga dijamin. Wah, itu melegakan banget sih dengernya. Berarti hambatan biaya seharusnya udah bukan jadi alasan utama lagi ya? Seharusnya begitu, tapi kita juga perlu kelola ekspektasi. Karena permintaan yang tinggi, daftar tunggu di beberapa RSJ bisa 2-4 minggu. Jadi, penting untuk tahu sistemnya ada, tapi mungkin butuh sedikit kesabaran. Wah, lengkap banget pembahasannya. Jadi kalau boleh aku rangkum, poin utamanya adalah, pertama, kenali tanda-tandanya, terutama kalau udah lebih dari 2 minggu. Kedua, jangan bingung pilih profesional, ada petanya.
Ketiga, stigma itu nyata, tapi bisa kita lawan bareng-bareng. Dan terakhir, yang paling penting, akses layanan di Indonesia udah ada jalurnya dan bisa lewat BPJS. Tepat. Informasi ini menjadi nggak berguna kalau nggak ada tindakan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan, tapi kapan kamu akan melakukannya. Saya mau ninggalin satu pemikiran untuk direnungkan. Setelah dengar semua ini, satu langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk memecah keheningan tentang kesehatan mental di lingkunganmu? Sebuah pertanyaan yang kuat buat menutup sesi kita. Mungkin langkah kecil itu sesederhana nge-share info ini ke temanmu. Atau mungkin bertanya, "Kamu apa kabar?" Dengan lebih tulus dan benar-benar dengerin jawabannya. Atau bahkan, mungkin langkah paling berani itu adalah membuat janji temu pertama untuk dirimu sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa.